dia keluar dari Islam, kufur. Ya, punya emas sebesar gunung Uhud, kemudian diinfakkan di jalan Allah, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diterima. Hatta putraku, kau tidak akan merasakan manisnya iman sampai kau tahu bahwasanya apabila kau beriman dengan tidak meyakini ini, maka kau termasuk penghuni neraka jahanam. Kita masuk pada pembahasan yang baru, bab 59. Jadi kitab tauhid, bab majaa fi munkiril qadar. Bab tentang apa-apa yang datang tentang para penolak takdir, yaitu ancaman yang berat yang akan menimpa para penolak takdir yang disebut dengan Al-Qadariyah. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala membawakan hadis, wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Umar berkata, walladzi nafsu Ibni Umar biyadihi, dan demi zat yang jiwa Ibnu Umar berada di tangannya, itu demi Allah, law kana li ahadihim mithlu Uhudin dhahaban, kalau seandainya salah seorang dari mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, thumma anfaqahu fi sabilillah, kemudian diinfakkan di jalan Allah, ma qabilahu Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar, Allah tidak akan menerima infaknya sampai dia beriman dengan takdir. Thumma istadalla biqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Ibnu Umar berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrihi. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhirat, dan engkau beriman kepada takdir yang buruk maupun yang baik. Hadis riwayat Muslim. Ini dalil pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Muhammad bin Wahhab rahimahullahu taala tentang bahayanya orang mengingkari takdir. Ya, bahwasanya orang yang mengingkari takdir maka dia keluar dari Islam, kufur. Ya, karena di antara rukun iman yang 6 adalah beriman kepada takdir, dan barang siapa yang mengingkari salah satu rukun iman dari 6 rukun, maka dia kafir. Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu, barang siapa kufur kepada keimanan maka telah gugur seluruh amalannya. Ya. Kalau ada 6 rukun ini, ada satu diingkari, dia beriman dengan yang 5 tapi tidak beriman kepada malaikat, kafir. Beriman dengan seluruhnya, tidak beriman dengan hari kiamat, kafir. Beriman dengan 5 iman tapi tidak beriman dengan takdir, maka kafir. 6 rukun iman ini harus diimani seluruhnya. Tidak boleh parsial, hanya beriman dengan sebagian, kufur kepada sebagian. Karena 6 ini harus ada. Di antaranya yang ke-6 adalah beriman kepada takdir. Adapun hadis ini adalah hadis pertama dalam Kitabul Iman dalam Sahih Muslim, tentang 2 orang yang datang bertemu dengan Ibnu Umar, kemudian bercerita tentang muncul sebagian orang yang belajar ilmu mendalam. Salah seorang di antara mereka bernama Ma'bad al-Juhani di Basrah, yang kemudian Ma'bad al-Juhani ini berkata, al-amru unuf, bahwasanya perkara itu baru, Allah tidak tahu sebelumnya. Ya, maka Ibnu Umar mengomentari tentang sekelompok orang yang berdalam-dalam tentang ilmu, sehingga dengan logika mereka menyatakan al-amru unuf, bahwasanya perkara adalah baru, Allah tidak tahu masa sebelumnya. Maka Ibnu Umar berkata, idza laqita haula, kalau kau bertemu dengan mereka, maka kabarkanlah, fa inna Ibnu Umar bari'un minhum wa hum bura'u minni, bahwasanya Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Ya, dan sampaikan kepada mereka bahwasanya jika mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, ya, artinya jika mereka beribadah, berinfak dengan infak yang sangat besar. Bayangkan punya emas sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu panjangnya 8 kilo, lebarnya 2 sampai 3 kilo, belum dalamnya berapa meter, tingginya 100 meter lebih. Berat kalau itu seorang punya emas sebesar gunung Uhud, kemudian diinfakkan di jalan Allah, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diterima. Hatta yu'mina bil qadar, sampai beriman dengan takdir. Karena syarat keimanan adalah beriman dengan 6 rukun iman seluruhnya. Kita bawakan hadis berikutnya. Wa an Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu annahu qala li ibnihi. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu beliau berkata kepada putranya, ya bunayya, wahai putraku, innaka lan tajida ta'mal imani hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Wahai putraku, kau tidak akan merasakan manisnya iman sampai kau tahu bahwasanya apa yang menimpamu, yang telah dicatat oleh Allah menimpamu, tidak akan bisa meleset darimu. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak, apa yang Allah catat meleset darimu tidak akan mengenaimu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu, pertama kali Allah ciptakan pena, Allah berkata kepada pena, uktub, wahai pena, tulislah.
Faqala rabbi wa madza aktub? Pena berkata, apa yang aku tulis wahai Rabbku? Qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taquma as-saah. Catat segala takdir segala sesuatu sampai 3 hari kiamat. Ya bunayya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata ala ghairi hadza falaysa minni. Barang siapa yang meninggal tidak meyakini akan hal ini, tentang masalah pena sudah mencatat seluruh takdir, maka dia bukan dariku. Ini juga ancaman. Ya. Ini jelas bahwasanya semua yang sudah Allah tetapkan akan mengenai seseorang, akan dia dapatkan, tidak akan meleset darinya. Dan sebaliknya kalau Allah catat meleset darinya, tidak akan dia dapatkan, tidak akan mengenainya. Ya, karena Allah sudah memerintahkan pena untuk mencatat segala sesuatu takdir yang akan berlaku sampai hari kiamat. Wa fi riwayatin li Ahmad, ya. Tadi hadis riwayat Abu Daud, ya. Kemudian dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Ahmad dalam musnadnya, inna awwala ma khalaqallahu ta'ala al-qalama faqala lahu. Sungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Lantas Allah berkata kepadanya, uktub, wahai pena tulislah. Fajara fi tilka sa'ati bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Maka tatkala itu ditulislah semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Wa fi riwayat Ibnu Wahab, dan dalam riwayat Ibnu Wahab Rasulullah SAW bersabda, faman lam yu'min bil qadar khairihi wa syarrihi ahraqahu Allahu bin nar. Barang siapa yang tidak beriman dengan takdir buruk maupun takdir baik maupun takdir buruk, maka Allah akan membakarnya dengan api neraka. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala, wa fil musnad was sunani an Ibni Dailami, dari dalam musnad Imam Ahmad dan juga dalam kutubus sunan dari Ibnu Dailami, qala, beliau berkata, ataitu Ubayy ibn Ka'bin, aku mendatangi Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab seorang sahabat mulia. Fakultu fi nafsi syai'un minal qadar. Maka aku berkata kepada sahabat Ubay bin Ka'ab, ada sesuatu yang mengganjal di hatiku tentang masalah takdir. Fahadithni bi syai'in la'alla Allah yudhibuhu min qalbi. Sampaikanlah kepadaku satu hadis yang dengan hadis tersebut semoga, atau sampaikanlah kepadaku sesuatu yang semoga dengan sesuatu tersebut menghilangkan keganjalan dalam hatiku tersebut. Ini menimpa seseorang, mungkin sesuatu hal yang dia pikirkan tentang takdir sehingga mengganjal di hatinya. Maka dia pergi ke ulama, ke Ubay bin Ka'ab. Maka Ubay bin Ka'ab berkata, "Lau anfaqta mithla Uhudin dhahaban." Kalau kau berinfak sebesar gunung Uhud, berupa emas sebesar gunung Uhud, ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadar. Allah tidak akan menerima darimu sampai kau beriman dengan takdir. Wa ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Dan kau tahu bahwasanya apa yang menimpamu tidak bisa meleset darimu. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Dan apa yang meleset darimu tidak akan kau dapatkan atau tidak akan mengenaimu. Walau mitta ala ghairi hadza lakunta min ahlin nar. Kalau kau beriman dengan tidak meyakini ini, maka kau termasuk penghuni neraka jahanam. Qala, berkata Ibnu Dailami ini, fa ataitu Abdullah bin Mas'ud wa Hudzaifah bin Yaman wa Zaid bin Thabit. Maka aku datang kepada sahabat-sahabat yang lain. Aku datang kepada Ibnu Mas'ud, kepada Hudzaifah bin Yaman, kepada Zaid bin Thabit. Apa kata dia? Fa kulluhum haddatsani bimithli dzalika anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka seluruhnya menyampaikan kepadaku seperti yang hadis yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disampaikan oleh Ubay bin Ka'ab. Haditsun sahih rawahul Hakim fi sahih. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam sahihnya.